Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya mengunjungi salah satu tempat yang kalau dari situasi perjalanan itu jauh dan agak terpencil di daerah Sumba Timur. Karena memakan waktu yang jauh sekali. Ketika di halaman gereja, saya menjumpai banyak anak-anak nongkrong di sana pada sore hari. Saya menghampiri mereka dan mereka, ya, karena saya mungkin dianggap sebagai orang baru dan memang orang baru yang datang di tempat itu. Setelah asik ngobrol dan lain sebagainya, saya bertanya, "Dek, cita-citanya jadi apa?" Ada yang mengatakan ingin jadi guru, ingin menjadi tentara, dan lain sebagainya. Dan ada juga anak yang mengatakan, tidak tahu, tidak punya cita-cita, tapi ingin hidup baik, itu aja intinya. Nah, dari pengalaman itu saya melihat bahwa anak kecil pun mereka memiliki harapan soal hidup ke depannya. Harapan soal bagaimana nanti mereka akan menjadi apa. Setelah mereka besar, mereka menjadi apa? Itu pasti dimiliki oleh setiap dari anak kecil. Tidak tahu nanti apa yang terjadi ketika sudah dewasa. Apakah sama dengan apa yang menjadi yang dicita-citakan oleh mereka. Tapi paling tidak harapan atau soal sesuatu yang ke depan itu dalam hidup mereka miliki. Mungkin demikian juga dengan kita, ya, yang hadir di sini maupun yang mengikuti peran Ekaristi secara live streaming. Tentu kita memiliki harapan, memiliki kerinduan yang menjadi apa yang ingin kita capai dalam hidup kita. Misalnya rahmat kesembuhan, atau mungkin kesuksesan dalam karya, keharmonisan dalam keluarga, punya suatu komitmen yang kuat supaya bisa terus-menerus berdoa. Itu menjadi salah satu bentuk dari harapan kita, kerinduan kita. Atau juga mampu melewati masa-masa sulit ketika kita mengalami saat ini di masa pandemi. Karena ekonomi dan lain sebagainya terdampak. Tentu itu memiliki harapan yang muncul dalam diri kita. Selain terkasih, soal harapan ini tidak salah. Dan bahkan apa yang menjadi perjuangan hidup kita, ya manusia harus memiliki harapan. Supaya kita tahu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita tuju, dan kita perjuangkan dalam hidup. Maka dalam bacaan pertama, Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan dan mengatakan bahwa kita memiliki harapan, tetapi harapan sebagai orang beriman Kristiani adalah bagaimana saat kita dinyatakan sebagai anak Allah dalam kebenaran. Artinya bahwa kita semua yang beriman kepada Kristus, pada saatnya kita dapat berhidup bersatu, hidup dalam penyataan bahwa kita adalah bisa menikmati apa yang kita imani saat ini. Dengan kata lain, iman kepada Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi membuat kita menjadi manusia yang berharap bahwa pada akhirnya kita dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, gambaran soal harapan itulah yang secara konkret apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil, dalam 2 perumpamaan. Harapan akan kerajaan Allah itu, perumpamaan yang pertama adalah soal bagaimana biji sesawi yang kecil menjadi tumpuan tempat perlindungan dari burung-burung di udara, bertumbuh secara baik dan besar. Dan yang kedua, ragi yang kecil bahkan mampu meragikan, mengkamirkan seluruh adonan 3 sukat. Artinya sesuatu yang kecil, harapan yang kecil yang dimiliki akan menjadi bagaimana
itu akan lebih berkembang, bertumbuh dengan besar. Maka yang terkasih, ya, pengalaman iman kita, hidup kita, ya, soal menumbuhkan harapan sebagai orang beriman, maka dimulailah dari hal-hal yang sederhana. Dimulailah dari hal-hal yang mungkin dipandang sangat kecil. Sebab kalau kita berharap itu sesuatu itu sudah besar, itu bukanlah harapan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama. Harapan akan menjadi sia-sia. Tapi kalau dimulai dengan sesuatu yang kecil, yang sedikit, hal yang sederhana, maka kita akan berusaha menumbuhkan harapan. Karena di balik harapan itulah kita menyerahkan hidup kita, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan seperti biji sesawi itu. Biarlah Tuhan yang menjadi tangan yang mengaduk, bagaimana ragi itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Maka harapan hidup kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang membentuk bagaimana hidup kita nanti jadinya. Tuhan sendirinya akan menuntun hidup kita. Maka dalam doa pun salah satu cara dan bentuk bagaimana kita menaruh harapan kepada Tuhan. Doa yang sederhana, hidup yang sederhana menjadi suatu jalan bagi kita bagaimana kita menyerahkan hidup kita, harapan kita kepada Tuhan. Semoga dengan pengalaman-pengalaman hidup kita, iman kita, dan juga renungan bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini semakin memperkuat kita bagaimana menjadi manusia yang beriman, yang penuh harap, dan menyerahkan seluruh hidup kita pada karya tangan Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk, pasti Tuhanlah yang akan menjadikan kita manusia pribadi yang berguna bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Amin.